Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang ilmu hadis. Ini adalah pelajaran yang baru bagi kalian, dan ini merupakan pelajaran peminatan di jurusan keagamaan. Maka ya, yang membedakan kalian jurusan agama ya salah satunya adalah mata pelajaran ilmu hadis. Oke, tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa semoga Allah senantiasa memberikan kita hidayah, ilmu yang manfaat dan barokah, serta kita dan keluarga kita, guru-guru kita, dan orang terdekat dari kita senantiasa diberikan ridhonya Allah, senantiasa dijaga oleh Allah, dan dijauhkan dari malapahaya maupun penyakit. Allah hadini wa bi kulli niyatin sholihah li ridha ila wa bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Ini adalah materi tentang ilmu hadis. Ya. Kalau belum tentu apa itu ilmu hadis, maka sekarang kita akan belajar mengenal siapa ilmu hadis itu. Oke, sebelum kita beranjak ke ilmu hadis, kita pelajari dulu apa itu hadisnya. Kalau hadis itu secara istilah ya, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik ucapan, perbuatan, ataupun ketetapan Nabi. Ya, ada yang menambahkan sifat Nabi, ada yang menambahkan keinginan atau cita-cita Nabi. Nah, tapi intinya adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad. Itu intinya. Itu kalau secara istilah. Kalau secara bahasa, hadis adalah berita atau khabar atau sesuatu yang baru, jadid. Ya, hadis itu sesuatu yang baru atau jadid. Ya, itu adalah hadis. Jadi sekali lagi, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi Muhammad, baik ucapan, perbuatan, ketetapan, ada yang nambah sifat, ada yang nambah cita-cita. Ya, itu hadis. Kemudian pengertiannya ilmu hadis apa? Pengertian ilmu hadis adalah disiplin pengetahuan yang menggunakan atau yang digunakan untuk mengetahui kondisi dari unsur-unsur hadis. Ya, sekali lagi, disiplin pengetahuan yang digunakan untuk mengetahui kondisi dari unsur-unsur hadis. Kondisi yang dimaksud di sini adalah kondisi hadis yang dimaksud di sini adalah hadis itu dapat diterima, artinya dapat dilaksanakan, artinya dapat dijadikan sebagai pedoman, artinya dapat dijadikan sebagai hujjah. Hujjah itu dasar untuk berdebat, ya, dasar untuk memutuskan suatu hukum, suatu perkara. Atau hadis tersebut ditolak. Ditolak artinya tidak dapat dijadikan sebagai hujjah, tidak dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mengamalkan sesuatu, ya kan? Nah, itu namanya ilmu hadis. Disiplin pengetahuan yang digunakan untuk mengetahui kondisi dari unsur-unsur hadis. Jadi gini, hadis itu sesuatu yang sudah matang, ya. Lah kalau ilmu hadis itu sesuatu yang masih mentah. Ibarat gini, OTOT, ya. OTOT atau bakwan. Itu adalah hadisnya. Tinggal makan. Ya kan? Tinggal makan. Itu OTOT atau bakwan. Lah ilmu hadisnya ya terigu, tepung terigu itu tauge, terus wortel, ya. Terus ada yang nambah sayur kol, ya kan? Nah, itu namanya ilmu hadisnya. Jadi
sebelum menjadi OT-OT itu kan masih ada tepung terigu, ada tauge, ada wortel, ada sayur kol kan gitu. Nah, itu yang dinamakan dengan ilmu hadis. Berarti ilmu hadis itu masih mentah. Lah hadis itu yang sudah matang, yang sudah siap, yang sudah disajikan. Hadis tentang amal perbuatan apa saja, hadis tentang ilmu pengetahuan apa saja, itu hadis. Nah, kalau ilmu hadis ya ilmu yang digunakan untuk meneliti sebuah hadis sehingga hadis tersebut dikategorikan sebagai hadis yang dapat diterima atau hadis yang tidak dapat diterima atau ditolak. Paham tum sampai sini? Misalkan contoh ini. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Itu kan sebuah hadis ya. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib pada semua orang muslim. Nah, ini namanya hadis. Tapi sebelum menjadi hadis, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin itu sudah diteliti terlebih dahulu. Ini merupakan hadis dari Nabi atau bukan? Terus hadis ini bisa dijadikan sebagai hujah atau tidak? Lah cara menelitinya bagaimana? Ada ilmu-ilmunya, ada nanti ilmu jarah wa ta'dil, ada nanti ilmu dan lain-lain. Nah, itulah nanti kita pelajari di materi-materi selanjutnya ilmu hadis. Seperti itu. Nah, terus kemudian di situ tadi untuk mengetahui kondisi dari unsur-unsur hadis. Nah, unsur-unsur hadis itu apa saja? Unsur hadis itu ada 3. 1 sanad, 2 matan, 3 perawi. Ya. Apa itu sanad? Sanad itu secara bahasa artinya jalan atau sandaran, atau jalan yang harus dilalui atau menjadi sandaran. Kalau secara istilah adalah urutan orang-orang yang menjadi sandaran untuk menghubungkan sebuah hadis atau sunnah kepada Nabi. Nah, contohnya sanad itu adalah kalau dalam sebuah hadis itu kan biasanya ya sebelum tolabul ilmi, misalkan sebelum tolabul ilmi itu kan ada Haddatsana Husain bin Ali al-Ju'fi an Zaidah an Asim an Zir an Ubay qala laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tolabul ilmi farid. Nah, seperti itu. Jadi yang dimaksud sanadnya itu yang mana ya? Yang ini. Haddatsana Husain bin Ali al-Ju'fi an Zaidah an Asim an Zir an Ubay qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, biasanya seperti itu. Telah menceritakan kepada kami Ali al-Ju'fi dari Zaidah, dari Asim, dari Zir, dari Ubay, dari Rasulullah. Nah, ini namanya sanad. Sandaran atau jalan yang harus dilalui. Orang-orang yang harus dilalui yang menghubungkan sebuah hadis kepada Nabi. Ya, itu sanad. Terus yang kedua, matan. Apa itu matan? Matan itu adalah sesuatu yang harus dibuang, Pak. Oh, itu mantan ya, bukan. Matan adalah kalau secara bahasa punggung jalan atau tanah yang gersang atau tanah yang membelah atau mengeluarkan atau mengikat, itu matan. Kalau secara istilah, matan adalah perkataan yang disebut oleh akhir sanad. Akhir sanad itu siapa? Akhir sanad itu ya Nabi. Ya. Nah, akhir sanad maksudnya di sini adalah isi dari sebuah hadis. Isi dari sebuah hadis. Contoh. Sebuah matan adalah laisa minna malam yuwakir kabiron wa yarham saghiron wa ya'mur bil ma'rufi wa yanha 'anil munkar. Atau yang tadi, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Isi sebuah hadis.
Terus lanjut. Perawi. Perawi adalah orang yang meriwayatkan hadis. Contohnya rawahu Ahmad, ya, atau rawahu Bukhari, atau rawahu Muslim, atau rawahu Ibnu Majah. Ya. Nah, itu namanya perawi, orang yang meriwayatkan hadis. Dari ketiga unsur hadis, sanad, matan, perawi, ya, maka sanad juga bisa menjadi perawi dan perawi juga bisa menjadi sanad. Paham ya? Karena apa? Perawi adalah orang yang meriwayatkan hadis. Nah, sanad juga orang yang bisa meriwayatkan hadis. Maksudnya meriwayatkan itu apa? Meriwayatkan itu menyampaikan. Ya kan? Contoh saja ini. Hadatsana Husain bin Ali al-Ju'fi an Zaidah an Asim. Anzir an Ubay qala Rasulullah. Artinya apa? Hadis ini kan gini. Urut-urutannya kan gini. Rasul, ya, harus dibalik. Rasul itu berkata kepada Ubay. Ya, Rasul berkata kepada Ubay. Perkataannya Rasul kepada Ubay apa? Misal tadi, tolabul ilma faridatun ala kulli muslimin. Lah, terus kemudian Ubay berkata kepada Zir, aku mari dikandani Rasul. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ya. Terus Zir berkata kepada Asim, aku mari dikandani Ubay. Ubay dikandani Rasul. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Asim terus berkata kepada Zaidah, aku dikandani Zir dikandani Ubay dikandani Rasul. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nah, ini namanya meriwayatkan. Zir meriwayatkan hadis kepada Asim meriwayatkan hadis kepada Zaidah. Ubay meriwayatkan hadis kepada Zir. Begitu. Ya, dan seterusnya sampai Imam Bukhari. Dari Imam Bukhari kemudian membukukan hadis. Makanya ditulis rawahu Bukhari. Kenapa? Karena pada saat itu Imam Bukhari yang membukukan hadis, ya kan? Yang menulis hadis. Lah, Imam Bukhari mendapatkan dari gurunya sampai Rasul. Gitu. Sehingga kalau misalkan ini terpotong sampai Husain bin Ali al-Ju'fi. Ternyata Husain bin Ali al-Ju'fi ini membukukan sebuah hadis ini, maka Husain bin Ali al-Ju'fi ini hanya langsung aja an Zaidah an Asim an Zir an Ubay. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Rawahu Husain bin Ali al-Ju'fi. Kenapa? Ya, karena yang paling terakhir. Sampai sini paham? Atau ini aja, Zaidah juga bisa menjadi periwayat hadis. Gimana? Zaidah kalau meriwayatkan hadis ya, an Asim, an Zir, an Ubay qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Rawahu Zaidah. Fahimtum ya? Jadi perawi itu memang orang yang paling akhir yang menyampaikan atau yang membukukan sebuah hadis. Maksudnya apa? Kok orang yang paling akhir? Ya bukan terus kemudian gak ada orang yang menyampaikan lagi. Tidak. Tapi gini. Contoh ibarat ini ya. Ibaratnya. Saya diberitahu oleh kepala madrasah bahwasanya belajar dari rumah bisa sampai akhir Agustus. Ya kan? Terus saya menyampaikan kepada kalian kelas 10. Jarene ibu kepala madrasah belajar dari rumah itu bisa sampai akhir Agustus.
Nah, ini berarti saya yang meriwayatkan apa yang dikatakan oleh Bu Erma. Karena Bu Erma tidak mengatakan langsung kepada kalian. Nah, gitu ya. Paham ya? Nah, jadi terus kalian nanti meneruskan lagi ke kelas yang lain. Jare nih Pak Sulaiman Fadli iku Pak Sulaiman Fadli dikandani ambek Bu Kepala. Belajar dari rumah bisa sampai akhir Agustus. Nah, berarti sampean juga meriwayatkan hadis. Oh, ya, kalau itu adalah sebuah hadis. Ya, paham ya? Kalau itu adalah sebuah hadis. Nah, kembali lagi ke sini. Jadi, sanad itu orang-orang yang ada di dalam sanad ini juga merupakan perawi hadis. Paham ya? Lah perawi hadis juga termasuk sanadnya kita. Nah, kita mendapatkan hadis kan dari gurunya kita dari gurunya dari gurunya dari gurunya. Nah, nanti terus kemudian sampai Imam Ahmad atau Imam Bukhari atau Imam Muslim ya. Yang nanti kan di dalam sebuah hadis kan mesti ada rawahu Muslim, rawahu Bukhari dan seterusnya itu. Ya, nyampe sini nyambung. Oke. Terus sekarang pembagian ilmu hadis. Ilmu hadis itu ada dua. Satu ilmu hadis riwayah, dua ilmu hadis diroyah. Apa itu ilmu hadis riwayah? Ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang mempelajari tentang cara periwayatan, cara memelihara, dan cara membukukan hadis. Ya, nama pengarang atau orang yang mempelopori tentang ilmu hadis riwayah adalah Abu Bakar Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Biasanya disingkat dengan Ibnu Syihab Az-Zuhri. Titik. Ya, biasanya Ibnu Syihab Az-Zuhri. Kalau pengen mempermudah menghafal, siapa orang yang mempelopori ilmu hadis riwayah pertama kali? Jawabannya gini. Riwayah, berarti kan, ya kan? Hadis riwayah, Zuhri. Atau gini, Ibnu Syihab Az-Zuhri riwayah. Saya ulang sekali lagi. Siapa itu Ibnu Syihab Az-Zuhri? Ibnu Syihab Az-Zuhri riwayah. Berarti orang yang pertama kali mempelopori tentang ilmu hadis riwayah. Ingat ya. Siapa orang yang mempelopori ilmu hadis riwayah? Az-Zuhri atau Ibnu Syihab Az-Zuhri riwayah. Jadi kalau nanti ada pertanyaan seperti itu, cari aja Ibnu Syihab Az-Zuhri, pokoknya ada Az-Zuhrinya, riwayah. Paham? Oke. Lanjut. Ilmu hadis diroyah adalah ilmu yang mempelajari tentang kaidah-kaidah dari unsur-unsur hadis untuk diketahui sebuah hadis dapat diterima. Hadis yang dapat diterima itu kata lainnya adalah hadis makbul. Hadis makbul adalah hadis yang dapat diterima atau hadis yang dapat dijadikan sebagai hujah atau hadis yang bisa diamalkan, ya. Terus lanjutannya atau ditolak. Hadis yang ditolak itu nama lainnya adalah mardud, hadis mardud. Jadi kalau ada hadis mardud berarti hadis itu ditolak. Kalau hadis itu ditolak berarti hadis itu tidak dapat dijadikan hujah atau tidak dapat dijadikan sebagai pedoman mengamalkan sesuatu. Ya, namanya hadis mardud. Nah, nama pertama kali orang yang mengarang ilmu hadis diroyah adalah Al-Qadhi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman Roma Hurmuzi. Kepanjangan, oke, kepanjangan biasanya disingkat Muhammad Abu Muhammad bin Abdurrahman Roma Hurmuzi. Ya. Abu Muhammad bin Abdurrahman Ar-Roma Hurmuzi. Tadi kalau pengen mempermudah menghafal riwayah tadi kan Ibnu Syihab Az-Zuhri riwayah. Nah, kalau Roma Hurmuzi gimana? Ya.
Kalau Roma Hurmuzi hadis diraya ya gini. Abu Muhammad bin Abdurrahman Roma Hurmuzi ziroya. Ya, gitu ya. Roma Hurmuzi ziroya. Ilmu hadis diroya. Itu. Jadi cara mempermudahnya seperti itu. Roma Hurmuzi ziroya. Seperti itu. Oke, lanjut. Objek pembahasannya sekarang. Objek pembahasan hadis riwayah adalah 1. Cara menerima dan meriwayatkan hadis. Sebatas cara menerima dan meriwayatkan hadis. Ya. Oh, cara menerima nanti apa saja. Cara meriwayatkan nanti bagaimana. 2. Cara menjaga atau memelihara hadis. Ben hadis iki bener-bener jadi hadis, ben terjaga, ben asli, ben otentik piye carane. 3. Cara pembukuan hadis. Ya. Oke, yang kedua, hadis diroyah. Objek pembahasannya adalah 1. Meneliti kelakuan dan keadaan perawi. Maksudnya itu gini. Selama hidup perawi ini itu ngapain saja? Oh, dia pernah melakukan dosa. Oh, dia tidak pernah melakukan dosa. Oh, hafalannya kuat keadaannya misalkan. Oh, hafalannya kuat. Oh, hafalannya lemah. Misalkan seperti, oh, dia pernah berdusta. Oh, dia pernah ingkar janji dan lain-lain. Ya. Karena apa? Karena ada syarat dan ketentuan tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang perawi, sehingga apa yang dia sampaikan, apa yang dia riwayatkan itu dapat diterima atau ditolak. Yang kedua, meneliti kesahihan dan kedhaifan hadis, baik dari sisi periwayatan maupun matan atau isi hadis. Sahih atau dhaif. Nek sahih berarti diterima, nek dhaif berarti ditolak. Ya, sahih berarti apik hadisnya, dhaif berarti jelek hadisnya, cacat hadisnya. Ya. Baik dari sisi periwayatan. Maksudnya bagaimana sisi periwayatan itu? Sisi periwayatan itu tadi sanadnya itu kan harus urut. Rasul ketemu sama si A ketemu sama si B ketemu sama si C ketemu sama si D. Maka jadilah sebuah sanad. Dari D dari C dari B dari A dari Rasul. Kan gitu. Nah, kalau ternyata urutannya ini ada yang salah, nah maka hadisnya menjadi dhaif. Misalkan dari D dari B meloncat. Yang awalnya itu harusnya ada C, diloncati aja C-nya. D dari B dari A. Nah, ini atau kebolak-balik. Dari D dari B dari C dari A. Nah, ini kan tidak urut. Nah, kalau tidak urut seperti itu, maka dari segi periwayatan sudah salah. Ya. Atau diteliti dari susunan itu tadi, memang misalkan susunannya sudah benar. D dari C dari B dari A dari Rasul. Diteliti A ini orangnya bagaimana, B orangnya bagaimana, C orangnya bagaimana, D orangnya bagaimana. Ternyata ditemukan C itu orangnya pelupa orangnya. Oh, nggak jadi hadis sahih. Nanti hadisnya hadis dhaif, seperti itu. Ya, itu adalah objek dari pembahasan hadis diroyah. Maka nama lain dari ilmu hadis diroyah adalah ilmu mustalah hadis atau ilmu usulul hadis. Mustalah hadis itu kaidah sebuah hadis. Kalau usulul hadis itu dasar-dasar sebuah hadis. Hadis bisa dikatakan diterima, hadis bisa dikatakan ditolak. Ya, cara penelitiannya ya melalui ilmu hadis diroyah ini. Sekali lagi, ilmu hadis diroyah itu pengarangnya adalah Abu Muhammad bin Abdurrahman Ar-Romahur Muzi Ziroyah. Kalau hadis riwayah Ibnu Syihab Az-Zuhri
riwayah. Paham ya? Jadi beda ya antara hadis diroyah dan hadis riwayah. Objek pembahasannya beda. Objek pembahasannya beda. Kalau hadis riwayah, objek pembahasannya tadi cara menerima dan meriwayatkan hadis. Oh, menerima. Saya menerima hadis dari mana? Oh, ada guru saya mengatakan kepada saya. Berarti saya dikatakan dicerita atau dikasih tahu oleh guru saya melalui beliau mengucap sebuah hadis, atau saya mendapatkan hadis dari guru saya menuliskan hadis kepada saya. Lah, beda lagi ya kan? Saya dituliskan sebuah hadis dari guru saya, atau saya mendapatkan sebuah hadis dari kitabnya guru saya. Nah, seperti itu. Terus meriwayatkan juga gitu. Meriwayatkan atau menyampaikan hadis, misalkan saya menyampaikan hadis dengan redaksi hadasana, saya menceritakan, atau an, saya dari. Nah, itu cara meriwayatkan hadis. Nah, atau juga gini, saya memberikan hadis kepada si Z dengan cara saya tuliskan sebuah surat yang berisikan hadis. Nah, itu cara meriwayatkan. Cara menjaga atau memelihara. Oh, cara menjaganya misalkan dengan cara menghafal. Oh, cara memelihara. Ini benar-benar hadis yang otentik dari Rasul. Misalkan ada orang yang memberikan hadis kepada kita, terus sebelum dia memberikan hadis, kita suruh dia bersumpah. Billahi, kalau ini adalah hadis dari Rasul? Iya, billahi, ini hadis dari Rasul. Nah, seperti itu cara menjaga atau memelihara sebuah hadis ya. Sehingga hadis tersebut benar-benar otentik dan tersimpan. Ya, sehingga suatu ketika kalau dibutuhkan, nah itu bisa. Yang tiga, cara pembukuan hadis. Hadis itu dibukukan. Karena dulu waktu Nabi Muhammad masih hidup, itu kan hadis tidak boleh dibukukan. Yang boleh dibukukan hanya Al-Qur'an. Maka kemudian seiring berjalannya waktu, kemudian sepertinya hadis juga butuh untuk ditulis, dibukukan, sehingga bisa dibaca atau dijaga sampai nanti anak cucu kita, seperti itu. Oke, sekian dari kita pembahasannya kali ini, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.